Manajer Timnas Indonesia Subarji dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Subarji dan Bung Joy. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, kalau kita lihat nih Bung Joy terkait dengan skuad atau pemain yang terpilih untuk bermain pada malam hari nanti melawan Cina begitu. Stefano Lillipali, ada Beckham Putra, Sayuri bersaudara, ini yang masuk skuad begitu. Bagaimana kemudian kehadiran wajah baru di timnas untuk menghadapi Cina ini menurut Anda? Apakah ada peluang salah satunya akan masuk starting lineup? Ya, saya kira memang wajah-wajah baru ini bagus-bagus saja ya. Dalam arti memang selain ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil dengan berbagai alasan, Orang Mangun tidak bisa tampil, Marcelino Ferdinand tidak bisa tampil, Martin Pas tidak bisa tampil. Ya memang dibutuhkan pemain untuk melapis di lini depan, terutama siapa yang akan mendampingi oleh Romeni. Jadi memang kandidatnya berkurang setelah Orang Mangun dan Marcelino absen, tapi masuknya Beckham Putra, masuknya Sayuri juga, ada Stefano Lillipali yang sangat berpengalaman. Memang salah satu di antara mereka berpeluang untuk menjadi starting line up. Paling tidak bisa menjadi pemain pengganti. Saya sih berharap memang mereka mendapatkan jam bermain ya, karena itu adalah mereka adalah aset-aset tim nasional, sehingga memang harus dipelihara. Salah satunya adalah selain masuk ke DSP 23 pemain juga mendapatkan jam menit bermain. Saya kira mereka punya kesempatan untuk itu. Bahkan dari kemarin saya pikir siapa yang akan mendampingi, karena Egy kan di Liga 1 juga bagus penampilannya. Sementara Sayuri juga bagus penampilannya di Liga 1. Jadi memang mereka punya kesempatan yang lebih baik daripada Stefano Lillipali atau Beckham Putra. Tapi siapapun menurut saya kualitasnya hampir sama. Jadi mereka sama-sama punya kesempatan untuk menjadi starter. Dan ini sangat ditentukan oleh hasil pertandingan, hasil latihan terakhir kemarin. Jadi Kluivert pasti sudah melihat, karena ini persiapan yang lumayan bagus ya dibandingkan ketika akan melawan Australia. Jadi harusnya sih Kluivert sudah punya insight yang cukup banyak terhadap semua pemain yang dia miliki sekarang. Jadi rasanya mereka sama-sama peluangnya untuk tampil sebagai starter sama ya. Oke. Dan ini kalau kita lihat menjadi laga penting begitu, laga melawan Cina ini. Dan apakah ini atau menerjunkan wajah baru dalam pertandingan ini menjadi salah satu strategi timnas Indonesia? Karena dengan adanya wajah baru bisa jadi menyulitkan Cina untuk membaca kemampuan dan kelemahan dari pemain kita. Atau apakah Anda melihat ini bisa membawa keuntungan bagi Indonesia atau seperti apa? Ya, wajah baru ini memang perlu adaptasi ya. Karena kan mereka tidak melakukan competitive matches selama mereka melakukan TC di Bali dan di Jakarta. Sehingga kemudian memang yang dilihat Kluivert dan kawan-kawan adalah ketika mereka berlatih internal games di antara mereka. Dan itu memang tidak bisa terlihat 100% lah. Tapi saya yakin dengan pengalaman Kluivert, Alex Pastur di sana, Dani Lanzat ada di sana, bahkan sekarang ada Simon Tahamata juga. Saya rasa sih semua diskusi mengenai siapa yang akan tampil menjadi starter sudah matang. Jadi pada menit ini nih kita harusnya sudah tahu nih siapa yang akan tampil sebagai starter, siapa yang akan di bench. Tapi dalam catatan saya memang dengan skuad yang dibawa oleh Kluivert sekarang, antara bench dengan starter memang tidak terlalu jauh bedanya. Bahkan saya lihat sebetulnya apa yang dibawa oleh Kluivert sekarang 80%, 90% backbone-nya itu udah ada. Jadi tinggal mungkin sekitar 10% yang mungkin bisa di otak-atik posisinya atau siapa yang akan main pertama atau main di babak kedua. Saya rasa itu tinggal 10 sampai 5% lah, nggak banyak gitu. Jadi menurut saya tim ini sudah matang. Dan dengan persiapan sejak di Bali sampai kemarin mereka tiba di Jakarta dan masih melakukan berbagai latihan, bahkan 2 hari lalu mereka masih melakukan strategic training ya, tactical training. Jadi harusnya sih sekarang udah sangat matang dan sangat siap untuk menghadapi China. Oke, Bung Joy tadi ada menyampaikan bahwa terkait dengan susunan pemain ini nampaknya bisa diprediksi. Nah, siapa nih menurut Anda nanti yang ada di bagian belakang sampai di bagian depan? Di posisi kiper sudah hampir pasti Emil Audero. Di belakang kemungkinan besar trio Jai, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Di tengah sudah pasti porosnya diisi oleh Joy Pelpesi,
kemudian bisa didampingi di sebelah kanan ada Kevin Dix, di sebelah kiri ada Verdong, mungkin Nathan atau siapapun yang ada Tom Haye bisa ada di sana. Yang masih menjadi teka-teki bagi saya adalah siapa yang akan mendampingi oleh Romeni di lini depan, karena mungkin formasinya 3-4-3 gitu. Jadi 3-4-3 dengan oleh Romeni sebagai target man ya, posisi nomor punggung 9. Bisa Sayuri, bisa Lili Pali, bisa Egy, bisa Beckham. Jadi menurut saya di formasi di depan ini masih unpredictable. Tapi karena semua pemain yang ada sekarang, Lili Pali sangat berpengalaman, Egy luar biasa penampilannya di Liga 1, Sayuri juga, Beckham juga gitu loh. Jadi memang pilihannya cukup mewah sih sebetulnya di lini depan. Oke, Coach tadi Anda menyebut di bagian belakang ini ada Hapner salah satunya, tapi Anda tidak menyebut Miss Hailers. Nah, menurut Anda ini akan ditempatkan di mana nih? Hilger saya kira akan menjadi pemain yang duduk di bench dulu ya, kalau dalam lihat penampilan dia di dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi kalau duet di belakang atau 3 di belakang, ini saya lebih condong untuk memilih Justin Hapner karena memang dia lebih fasih ya dalam bertahan. Dan saya kira duet Jai dan Rizky Ridho tidak tergoyahkan ya harusnya, karena mereka sudah betul-betul padu. Dan rasanya sih kalau Kevin Dix cukup fit, dia akan tampil pertama. Sementara di sisi kiri ada Verdong. Saya kira tidak masalah lah di sektor pertahanan dan gelandang. Apalagi sekarang kan kita punya Joy Pelupesi yang betul-betul seorang gelandang bertahan yang posisinya di nomor punggung 6 dan dia bisa box to box di nomor punggung 8. Jadi harusnya sih Joy tidak tergoyahkan juga ya di posisi defensive midfielder. Sementara ya di depan udah pasti oleh Romeni akan jadi target man, posisi nomor 9. Nah, sementara kanan kirinya ini yang masih tanda tanya. Tapi dugaan saya Stefano Lillipali dan Egy. Oke. Dan kalau menurut Anda nih, Bung Joy, siapa pemain kunci timnas Indonesia yang Anda rasa ini akan menjadi penentu hasil laga pada malam hari nanti? Saya memilih poros antara Joy Pelupesi dan oleh Romeni. Jadi poros yang sisi poros ini akan menjadi kunci. Sementara sisi kanan kiri yang pasti akan mengandalkan juga serangan sayap Kevin Dix dan Verdong di sisi kiri ini akan juga menjadi pengganggu ya. Tapi menurut saya yang akan menjadi betul-betul aktor adalah 3 pemain. Jai di belakang, sementara di tengah Joy Pelupesi, di depannya ada oleh Romeni. Jadi poros itu yang pasti sudah diketahui juga oleh Cina dan pasti akan juga mendapatkan pengawalan yang ketat ya. Karena memang bola-bola dari Joy Pelupesi ini memang menurut saya luar biasa. Dan saya kira hanya dengan keterampilan yang sangat tinggi atau dengan koordinasi permainan di lini tengah Cina bisa menghentikan dia. Nah, inilah yang menurut saya nanti sangat enak kita lihat ya, pertarungan di lini tengah. Pemain-pemain Indonesia yang menurut saya juga interceptnya sangat bagus. Mereka juga sangat mobile di lini tengah, dan ini memberi kesempatan kepada oleh Romeni atau siapapun yang akan mendampingi dia untuk bisa mencetak gol. Saya kira di situ kunci permainan. Oke, Bung Joy, kalau kita berbicara terkait dengan lawan kita pada malam hari ini yakni Cina, menurut Anda di mana letak kekuatan dan juga kelemahan timnas Cina yang bisa dimanfaatkan oleh timnas pada malam hari nanti? Ya, Cina ini memang sangat resilient ya. Mereka sangat gigih. Ini yang harus diwaspadai, dan mereka bukan tipikal pemain atau tim yang mudah jatuh, mudah melakukan diving, mudah melakukan drama. Dan mereka akan kejar semua bola, keep the ball in play itu mereka betul-betul tangguh ya. Saya teringat tim seperti Vietnam atau Thailand di Asia Tenggara, dan ini tim Cina ini memang punya karakteristik yang sangat khas. Tetapi mereka memang tidak terlalu skillful, tidak terlalu punya keterampilan teknis yang di atas rata-rata pemain Asia lah. Ya mereka average saja. Tapi menurut saya daya juangnya luar biasa tinggi, dan jangan lupa Cina ini masih punya kesempatan untuk lolos. Kalau bisa menang lawan Indonesia, mereka bisa menang lawan Bahrain dalam pertandingan terakhir, mereka masih punya kesempatan untuk lolos. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh
Dan itu juga sudah dikatakan oleh Patrick Kluivert dalam jumpa pers bahwa mereka akan betul-betul fokus untuk meraih 3 kemenangan dan tidak terbebani oleh ekspektasi yang begitu tinggi dari publik Indonesia, terutama karena memang mimpi untuk ke Piala Dunia ini kan begitu tinggi, tapi kan mimpi itu bukan cuma punya Indonesia, punya rakyat Cina juga. Jadi ini yang harus diwaspadai. Siapa sih yang nggak mau ke Piala Dunia? Ya Cina juga pasti mau kan gitu. Jadi mereka akan habis-habisan. Iya, Bung Joy, kalau kita melihat karakteristik Cina, lantas apakah nantinya Patrick Kluivert akan mengambil alih serangan sejak awal atau menunggu? Seperti apa menurut Anda? Enggak, mereka nggak akan menunggu. Kluivert nggak akan menunggu. Dugaan saya mereka akan Jai Isdes dan kawan-kawan akan langsung menggebrak karena memang butuh gol di menit-menit awal, 20 menit pertama atau 30 menit pertama untuk membangun confidence. Nah ini menurut saya mereka tidak akan bertahan dan justru yang akan lebih bertahan mungkin Cina dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Indonesia pasti akan menyerang frontal dan Cina mungkin akan lebih mengandalkan 4-3-3 ya. Itu formasi yang cukup ofensif tapi lebih balance ke bertahan dan menyerang. Jadi harusnya sih ini pertandingan yang seru, lebih terbuka, tapi mungkin Indonesia akan mengambil inisiatif penyerangan, akan mulai menggempur dari awal, akan melakukan circling movement di antara pemain-pemain Cina. Kalau gagal dari kanan bisa ke tengah, bisa lalu ke kiri, mundur sedikit ke belakang, long passing. Jadi kombinasi-kombinasi seperti itu rasanya sih sudah pasti dilatih oleh Kluivert sejak mereka berada di Bali. Jadi kalau siapa yang akan mengambil inisiatif serangan udah pasti Indonesia. Dan Cina akan lebih banyak bertahan dulu dengan formasi 4-3-3. Jadi saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang terbuka, menarik, karena toh mereka sebetulnya juga ada di posisi paling bawah kan dengan nilai 6, tapi punya kesempatan juga untuk mencuri poin di GBK, dan mereka juga punya kesempatan besar untuk menang lawan Bahrain. Jadi harusnya sih Cina bisa memberikan perlawanan yang sangat baik ya bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Oke, Bung Joy terakhir nih, kalau kita melihat atmosfer dari GBK sendiri ini apakah nantinya bisa membangkitkan semangat para timnas Garuda dan juga justru memberikan ancaman bagi timnas Cina? Bagaimana Anda melihatnya? Kalau yang saya alami sejak saya aktif di nonton bola di timnas ya, nggak pernah ada tuh rasanya atmosfer yang membuat pemain-pemain timnas Garuda ini menjadi loyo. Jadi menurut saya justru dengan gemuruhnya GBK ini akan membuat ini penonton yang ke-12 yang sangat yang sangat dinamis ya. Dan katanya ada 4.000 atau 5.000 supporter dari Cina, tapi pasti suaranya akan ketelet ya. Karena ada 70.000 lebih pasti pendukung Garuda. Jadi atmosfer di GBK ini luar biasa, dan bahkan dalam pertandingan terakhir kan Bahrain jadi nggak bisa main. Tertekan betul mereka oleh suara-suara gemuruhnya di GBK. Jadi saya rasa Cina pun akan mengalami hal yang sama. Mereka akan dalam tanda kutip mendapatkan neraka di GBK. Oke, jadi bisa ada kemungkinan timnas Cina ini down melihat atmosfer di GBK, bisa disebut seperti itu ya Bung Joy? Rasanya sih kalau dari penampilan mereka lawan Arab Saudi, lawan Bahrain terakhir, nggak ada kata down tuh buat mereka, enjoy aja gitu ya. Asal mereka jangan terlalu banyak main medsos, karena kan medsos ini kan pressure-nya luar biasa. Jadi harusnya sih mereka udah tahu lah, karena mereka pemain profesional. Mereka akan bermain dengan happy dan akan meraih kemenangan. Oke, kita harapkan ya tentunya Bung Joy dan juga pemirsa timnas Indonesia hari ini bisa bermain dengan baik dan mendapatkan hasil juara tentunya. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sudah bergabung bersama kami dengan Berita Satu Sore, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, pelatih timnas Indonesia ini akan menurunkan